tersebut. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang dampak mutasi genetik pada anak-anak maupun orang dewasa. Pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA. Terjadi pada tingkat urutan gen yang disebut dengan mutasi genetik maupun tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom disebut dengan aberasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut dengan mutagen. Mengapa dikatakan merugikan? Karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari Penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat, sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Namun, ada juga mutagen yang tidak begitu jelas. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi atau mutagen dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu mutagen bahan kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimiawi disebut juga mutagen kimiawi. Mutagen-mutagen kimiawi tersebut dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyela. Lalu yang kedua, mutagen bahan fisika. Contoh mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Hal yang ketiga yaitu mutagen bahan biologi. Virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Slide selanjutnya yaitu mengenai macam-macam mutasi. Mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan yang terjadi pada materi genetik berupa DNA di dalam sel. Adapun macam-macamnya yaitu yang pertama ada mutasi silent atau disebut juga dengan mutasi diam. Kemudian ada mutasi nonsense, artinya adalah mutasi tanpa arti. Kemudian ada mutasi missense, adalah mutasi yang mengubah kodon dan menyebabkan asam aminonya berubah. Kemudian ada mutasi bingkai yaitu friendship mutation atau penyisipan basa nukleosida. Yang selanjutnya kita bahas yaitu mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar. Ada 4 jenis mutasi kromosom yaitu penghapusan, translokasi, inversi, dan duplikasi. Kemudian berikut beberapa penjelasannya. Proses mutasi menurut tipe sel atau macam sel yang mengalami mutase dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mutasi somatis, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel soma. Mutasi kedua, mutasi germina, yaitu mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau gamet, sehingga dapat diturunkan. Menurut sifat genetiknya, mutasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mutasi dominan, terlihat pengaruhnya dalam keadaan heterozigot yang membawa suatu alel normal. Yang kedua, mutasi resesif, pada organisme diploid tidak akan diketahui selama keadaan heterozigot, kecuali resesif pautan seks. Menurut arah mutasinya, mutasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mutasi maju atau forward mutation, yaitu mutasi dari fenotip normal menjadi abnormal. Yang kedua, mutasi balik atau back mutation, yaitu mutasi peristiwa mutasi yang dapat mengembalikan dari fenotip tidak normal menjadi fenotip normal. Menurut kejadiannya, mutasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mutasi alam atau mutasi spontan, yaitu mutasi yang penyebabnya tidak diketahui. Mutasi ini terjadi di alam secara spontan atau alami, secara kebetulan dan jarang terjadi. Yang kedua, mutasi buatan, yaitu mutasi yang terjadi dengan adanya campur tangan manusia. Dampak mutasi gen terhadap anak dan orang dewasa. Dampak yang akan diderita oleh anak-anak yang terkena radiasi atau mutasi sedari mereka kecil adalah terkenanya kelainan kromosom pada tubuh mereka. Kelainan kromosom tersebut akan menyebabkan beberapa sindrom yang akan muncul seiring bertumbuhnya anak atau orang dewasa tersebut. Sindrom tersebut antara lain yang pertama, sindrom Turner, yang merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Pada penderita 2, sindrom Klinefelter adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki, di mana kromosomnya menjadi XXY. Yang ketiga, sindrom Patau. Pada penderita ini terdapat 3 salinan kromosom dan mengalami kelainan pada kromosom yang ke-13. Selain itu, sindrom Patau ini merupakan kondisi genetik, sehingga penyakit ini hanya bisa diwariskan berdasarkan garis keturunan saja. Sindrom Edward. Sindrom Edward sendiri dikarenakan adanya kelainan pada kromosom nomor 18 dengan ciri jari yang bertumpang tindih dengan kondisi telapak tangan yang menggenggam. Lalu yang kelima adalah sindrom Down. Sindrom Down sendiri adalah terjadi ketidaknormalan pada kromosom autosom, dikarenakan adanya 3 kromosom pada kromosom nomor 21 atau disebut dengan trisomi. Lalu yang keenam adalah kanker. Kanker sendiri adalah sel normal yang mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi.
Contohnya sendiri adalah sel kanker pada wanita dikarenakan adanya BRCA1 yang akan menyebabkan kanker payudara. Lalu mutasi sendiri juga bisa bermanfaat positif bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan hasil antibiotika pada mutan penisilin. Yang kedua, meningkatkan hasil panen produksi pangan dengan panen poliploid, dan juga mutasi melalui radiasi menggunakan radioisotop untuk memeriksa proses biologi. Kesimpulannya adalah dampak mutasi pada manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa adalah sindrom-sindrom bahkan mencapai kanker. Selain memiliki dampak buruk tersebut, mutasi genetik juga memiliki dampak yang positif yang banyak sekali berguna bagi manusia.